kalau kita lihat untuk, saat ini ya, untuk rupiah masih ada potensi penguatan ya ke depannya dalam jangka pendek tentunya. Namun kalau kita bandingkan dengan, posisi saat ini di level 15.115, kita masih melihat potensi rupiah bisa ke 15.200 atau 15.300 nantinya. Tapi kembali lagi sentimen pelemahan saat ini memang berasal dari eksternal, sehingga kalau kita, melihat fundamental domestik ini tahun ini memang masih cukup kuat. Artinya sampai akhir tahun kita masih memproyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh di 5%, kemudian inflasi kita memproyeksikan saat ini akan ke 3,6% ya di akhir tahun, sehingga ini dapat menjadi sentimen positif ya. Jadi kalau kita melihat nanti dari sisi kenaikan Fed Fund Rate ini sudah price in, tentunya ini akan menjadi katalis tadi ya untuk rupiah. Baik. Jadi sentimen eksternal yang masih sangat kuat mempengaruhi gerak dan stabilisasi nilai rupiah ya Anda melihatnya Bu Reni. Lalu menurut Anda sentimen positif apa lagi yang masih bisa diharapkan dari para pelaku pasar untuk menjaga stabilisasi nilai rupiah ke depan? Anda juga tadi menyebutkan fundamental domestik ekonomi Indonesia. Namun adakah sentimen positif lain dari eksternal yang mungkin diharapkan pelaku pasar untuk rupiah terus menguat tahun ini? Iya, jadi kalau kita lihat sentimen positif lainnya, saat ini optimisme konsumen itu juga terlihat ya untuk Indonesia. Jadi ditandai dengan investasi yang juga terus tumbuh. Jadi kita lihat untuk saat ini potensi investasi kita tahun ini juga masih terus baik. Seiring juga kita ekspor mungkin tahun ini akan sedikit menurun, tapi kita nanti akan mengharapkan driver dari economic growth itu dari investasi dan juga konsumsi. Jadi kalau melihat dari sisi capital inflow juga tahun ini akan menjadi tantangan juga bagi ya, karena kalau kita lihat di pasar obligasi saat ini inflow itu sudah sekitar 20,3 triliun nih untuk masuk ke pasar obligasi domestik itu sepanjang tahun 2023 saja. Jadi kemudian selain dari fundamental dan juga ekspektasi konsumen yang juga semakin membaik terhadap perekonomian dalam negeri, kami melihat sentimen positif lainnya tentunya dari kebijakan dari Bank Indonesia gitu ya. Jadi untuk saat ini Bank Indonesia masih terus melanjutkan kebijakan ini masih akan mengontrol atau mengendalikan pasar baik di pasar spot, pasar di NDF maupun transaksi SBN di pasar sekunder. Kemudian juga dengan percepatan instrumen DHE ya, artinya dengan usaha ekspor, sehingga ini juga akan mendukung penguatan cadangan devisa yang nantinya muaranya juga akan mendukung ke nilai tukar rupiah. Jadi kombinasi dari domestik, perkembangan ekonomi Baik, domestik dan juga kebijakan ini baik. diharapkan akan menjadi katalis untuk rupiah ke depan seperti itu. Katalis-katalis untuk pergerakan dan penguatan rupiah ke depannya terutama di tahun ini ya. Lalu Pak Mika sendiri, menurut Anda sentimen positif yang masih bisa diharapkan oleh para pelaku pasar untuk rupiah atau mata uang Garuda untuk terus menguat di tahun ini? Pak Mika silakan. Oke, saya pikir dengan lebih baiknya kinerja ekonomi di Amerika Serikat, kalau kita melihat di data di Q4 2022, ini kemudian juga ditambah dengan reopening dari China economy di awal tahun ini, ya diharapkan kedua event dari dua ekonomi terbesar ini dapat menopang aktivitas ekonomi global dan juga dapat menopang permintaan untuk harga komoditas yang selama pandemi menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga jika harga komoditas ini bisa bertahan di level yang cukup tinggi seperti yang kita lihat dalam kurang lebih 1 tahun terakhir, itu seharusnya dapat menopang neraca transaksi berjalan kita dan juga dapat menopang nilai tukar rupiah ke depannya.